Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya. Dalam video saya kali ini saya akan membahas materi dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasin Al-Fatahila, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dan dengan dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi ini yaitu dengan Ibu Merintan Berliana Simbolon, SE, AKCA, MAK. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Untuk pembahasan materi yang pertama yaitu ada pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi. Definisi akuntansi memiliki penjelasan beragam dari para ahli atau pakar dari penjuru negeri. Berikut ini beberapa pengertian akuntansi dari para pakar atau lembaga yang dapat dipelajari. Yang pertama yaitu menurut American Accounting Association atau AAA. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, serta pelaporan atas informasi ekonomi yang memungkinkan terjadi penilaian dan adanya keputusan yang tegas dan jelas untuk menggunakan informasi. Dan yang kedua yaitu menurut Niswonger, Fish, dan Warren. Akuntansi adalah suatu proses untuk mengenali, mengukur, serta mendiskusikan atau mengomunikasikan suatu informasi ekonomi guna memperoleh pertimbangan serta keputusan yang akurat bagi para pengguna informasi yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu pengertian akuntansi menurut Haryono Yusuf. Definisi akuntansi menurut Haryono Yusuf dibedakan menjadi dua, yaitu A. Dari segi pemakainya, akuntansi merupakan suatu disiplin yang menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan secara efisien dan digunakan untuk mengevaluasi kegiatan terhadap suatu organisasi. Yang B. Dari segi proses kegiatan, definisi akuntansi yaitu adanya proses mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, serta melakukan analisis data keuangan perusahaan atau organisasi. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis yang menghasilkan informasi keuangan yang berguna untuk pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan suatu aktivitas pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan yang memiliki siklus. Berikut ini adalah beberapa kegiatan akuntansi yang tergabungkan dalam prosesnya. Yang pertama yaitu pencatatan atau recording. Pencatatan merupakan suatu aktivitas yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dalam dokumen atau bukti transaksi, misalnya nota, kwitansi, cek, dan lainnya. Pada tahap selanjutnya, dokumen dijurnal dengan cermat oleh perusahaan. Contohnya, transaksi pembelian tunai yang dicatat dalam bukti transaksi atau nota. Dan yang kedua yaitu penggolongan atau classifying. Aktivitas ini berupa penggolongan atas transaksi ke dalam buku besar. Contoh, transaksi pembelian tunai yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan digolongkan dalam akun buku besar kas. Yang ketiga yaitu peringkasan atau summarizing. Merupakan aktivitas meringkas suatu transaksi keuangan yang telah digolongkan dalam akun buku besar atau pada proses B ke bagian neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, neraca saldo setelah penyesuaian, dan jurnal kembali. Adapun yang keempat yaitu pelaporan atau reporting. Pada kegiatan ini yaitu menyusun laporan keuangan. Dalam laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laba ditahan, neraca, laporan perubahan ekuitas modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.
Baik, adapun penjelasan materi yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi di perusahaan dagang. Praktik akuntansi di setiap jenis perusahaan ini berbeda untuk mengakomodir segala pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bisnis. Perusahaan dagang memperoleh produk persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali dan mengambil selisih penjualan sebagai keuntungan bisnis. Sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang untuk dipasarkan, tetapi produk mereka bersifat tidak berwujud seperti perusahaan dagang. Dan inilah salah satu bentuk perbedaan akuntansi perusahaan dagang dan jasa secara ringkas. Yaitu dalam gambarannya yaitu persediaan dalam perusahaan dagang yaitu barang dagang, sedangkan dalam perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan. Dan selanjutnya yaitu pembelian. Dalam perusahaan dagang itu ada, namun dalam perusahaan jasa itu dimasukkan dalam peralatan atau perlengkapan. Dan selanjutnya ada pula HPP. HPP apabila dalam perusahaan dagang itu ada, namun dalam perusahaan jasa itu tidak ada HPP. Dan adapun akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu dalam perusahaan dagang itu tidak ada. Dan dalam perusahaan jasa pun akuntansi biaya itu tidak ada. Baik, untuk selanjutnya yaitu baik, di sini saya menampilkan sebuah jurnal yaitu neraca saldo setelah penyesuaian dari perusahaan dagang yaitu PT Signatur per 31 Desember 2020. Sebenarnya bentuk jurnal ini sebenarnya hanya sebuah contoh saja ya. Mungkin kalian bisa cermati dan bisa pahami dari mulai nama-nama akun hingga nilai-nilainya, yaitu apakah masuk ke dalam debit maupun kredit. Di sini saya tidak akan membacakan satu persatu ya. Mungkin kalian semua yang menonton video saya ini bisa mencermati sendiri dari nama-nama akun hingga nilai-nilainya, yaitu apakah di debit maupun atau di kredit. Nah, di sini kita langsung masuk saja dalam laporan laba rugi atau income statement. Dalam laporan laba rugi yaitu terdiri atas pendapatan dan beban-beban. Dari sini yaitu kita mulai dari menghitung pendapatan dulu ya, yaitu dalam penjualan bersih. Untuk penjualan bersih yaitu ada akun-akun, beberapa akun, yaitu yang pertama penjualan, retur dan potongan penjualan, dan potongan penjualan. Nah, dari nilai penjualan ini yaitu 1 juta, lalu dikurangi dari retur dan potongan penjualan, dan kemudian dikurangi dengan potongan penjualan juga. Untuk dari hasil pengurangan tersebut yaitu dengan senilai 944.320. Nah, dari nilai ini kita jumlah dengan ongkos kirim yaitu senilai 3.000. Kita jumlah kemudian yaitu menjadi total 947.320, dan nilai ini yaitu sebagai penjualan bersih. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita menentukan nilai HPP untuk menentukan laba kotor nanti.
Dari menentukan nilai HPP ini yaitu kita memasukkan akun-akun dari nilai akun pembelian. Itu ada pembelian, retur dan potongan pembelian, ada potongan pembelian. Nah, dari nilai pembelian ini yaitu 1.436.500 dikurangi dengan retur pembelian yaitu 28.650, kemudian dikurangi juga dengan potongan pembelian yaitu 8.977.000 rupiah. Dengan hasil pengurangan ini yaitu senilai 1.398.873 rupiah. Nah, dengan nilai ini kemudian kita jumlah pula dengan ongkir atau ongkos kirim pembelian yaitu senilai 700 rupiah. Setelah kita jumlah yaitu ketemulah nilai 1.399.573 rupiah. Nah, nilai ini yaitu menjadi sebuah pembelian bersih. Jadi pembelian bersih ini adalah nilai atas penjumlahan dari 1.398.000 rupiah dengan ongkir pembelian. Lalu dari pembelian bersih ini kita kurangi juga dengan persediaan yaitu senilai 632.736 rupiah, yaitu ketemulah HPP dengan nilai 766.836 rupiah. Nah, untuk menentukan laba kotor yaitu kita dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Dengan penjualan bersih tadi yaitu senilai 947.320 rupiah dikurangi dengan nilai HPP yaitu 766.836 rupiah dan ketemulah nilai 180.484 rupiah. Ini adalah sebuah nilai dari laba kotor. Kemudian kita memasukkan dari akun-akun beban, yaitu yang terdiri dari beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, beban penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan kantor, beban sewa, beban asuransi, dan dari total beban ini yaitu kita jumlahkan dan ketemulah total beban yaitu 61.950. Kemudian untuk menentukan laba bersih ini yaitu laba kotor 180.000 yang tadi, lalu dikurangi dengan total beban dalam hasil penjumlahan dari akun beban-beban ini yaitu senilai 61.950. Ketemulah nilai 118.534 rupiah. Ini adalah laba bersih. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam laporan perubahan modal atau capital movement report per 30 Desember 2020. Dalam laporan perubahan modal ini yaitu terdiri atas modal awal, laba, dan price. Dari nilai-nilai ini yaitu kita jumlahkan yaitu dengan modal yaitu modal awal senilai 12.131.000, lalu kita jumlah dengan laba nilai 118.534 rupiah dan kita tambahkan pula dengan nilai price yaitu senilai 5.000 rupiah dan ketemulah nilai 12.254.534 rupiah. Dengan nilai ini yaitu sebagai modal akhir.
Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca. Ini adalah salah satu bentuk laporan keuangan ya, atau neraca. Dan dari neraca ini yaitu terdiri dari harta, utang, dan modal. Lalu yang pertama kita masukkan dulu untuk harta, yaitu harta lancar. Ada harta lancar dan harta tetap, yaitu aktiva atau pasiva. Dari yang aktiva ini yaitu terdiri dari nilai kas atau akun kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan toko, akumulasi penyusutan toko, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Dan untuk pasiva yaitu terdiri dari utang usaha, ada utang gaji, pendapatan dibayar di muka, lalu ada modal. Dan perlu kalian ketahui untuk modal ini yaitu kita ambil dari modal akhir, yaitu senilai 12.254.534 rupiah. Lalu kita jumlah dari yang aktiva terlebih dahulu, yaitu kita jumlah ketemulah senilai dengan 12.289.534 rupiah. Tentunya di sini kita pun balance ya nilainya ya, antara aktiva dan pasiva. Ini adalah jumlah dari harta perusahaan PD Signature ini per 30 Desember 2020. Oke, mungkin itu saja video penjelasan materi saya dalam mata kuliah pengantar akuntansi untuk ulangan akhir semester pada semester 1. Apabila dalam penjelasan video saya ini kurang jelas maupun materinya kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin apabila dari teman-teman semuanya yang menonton video saya ini memiliki jawaban yang lebih benar maupun materi-materi saya yang sekiranya menurut kalian itu kurang tepat, silahkan bisa meluruskan atau komen saja dalam kolom komentar video ini. Mungkin saya dari sini juga ingin mengajak belajar bareng ya bersama teman-teman semuanya, karena saya juga sebagai pemula untuk terjun ke akuntansi. Semoga dalam video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.